Halo semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang komposisi cadangan devisa. Kalau di video sebelumnya saya bahas tentang definisi cadangan devisa, dia tambah atau kurang karena sebab apa aja, kemudian berapa nilainya saat ini, serta angka itu sehat apa tidak. Nah, kalau kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dikemanakan uang-uang cadangan devisa tersebut. Untuk lebih lengkapnya adalah video sebagai berikut ini. Jadi kalau kita tempatkan tabungan misalnya, giro atau deposito di Bank Panin, maka Bank Panin itu punya kuasa penuh untuk mengelolanya. Dia bisa salurkan sebagai kredit tanpa agunan, bisa salurkan sebagai kartu kredit, bisa salurkan sebagai kredit modal kerja, kredit KPR, ya, atau bentuk-bentuk kredit lainnya. Dia bisa belikan obligasi pemerintah, bisa juga dia tempatkan sebagai giro di Bank Indonesia. Nah, jadi atas dana masyarakat yang dihimpun di perbankan itu sama banknya bebas dikemanakan saja. Tentu nggak bisa terlalu bebas juga ya, sebab ada pedoman dari BI sama OJK. Nah, jadi itu bank yang mengelola dana masyarakat. Nah, kalau di video sebelumnya kan kita belajar yang namanya dana cadangan devisa itu yang kontrol adalah bank sentral. Nah, kalau cadangan devisa dikontrol oleh bank sentral, dikemanakan aja gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa yang namanya bank sentral itu penempatan daripada cadangan devisa itu bisa dalam bentuk uang kertas, bisa bentuknya surat berharga, emas, ya, bahkan ada cukup banyak emas di cadangan devisa kita. Ada namanya SDR dan RPF, ya, Special Drawing Right, Reserve Position in Fund. Nah, kita akan lihat sebagai berikut. Per September 2022, cadangan devisa Indonesia itu adalah 130 miliar US dollar. 130 miliar US dollar ini terbagi emas 4,22 miliar US dollar, special drawing right 7,1 miliar US dollar, reserve positions ya, in the fund 1,01, mata uang kertas ya, simpanan 11,76. Nah, yang paling banyak surat berharga 106 miliar, tagihan lainnya 0,61. Jadi kalau kita lihat cadangan devisa daripada Indonesia paling banyak dalam bentuk surat berharga. Berapa persen surat berharga ini dolar? Kan mata uang cadangan devisa nggak harus cuma dolar, bisa euro, bisa juga mungkin RMB Jepang, RMB China, yen Jepang dan seterusnya. Jadi eh, itu sih setahu saya tidak dipublikasikan, cuma dilaporkan ke IMF. Jadi kalau IMF itu dia merekap cadangan devisa setiap negara itu disimpan dalam mata uang apa. Cuman kalau untuk yang publik seperti itu sayangnya belum dipublikasikan. Nah, kalau kita lihat angkanya juga bisa berubah-ubah ya. Contoh kalau dari bulan Mei eh, dia punya securities 109, 113, 107, 108, 106. Jadi nilainya menurun. Nah, apakah penurunan ini disebabkan misalnya dia pegang treasury yields ya, treasury bonds, obligasinya Amerika Serikat harganya turun, atau memang dia jual ya? Itu juga informasinya sayangnya tidak bisa diakses dengan jelas. Nah, bobot yang paling besar tadi ya, 106 dari 130 itu adalah surat berharga. Nah, surat berharga itu juga tidak dijelaskan apakah itu surat berharga daripada pemerintah Republik Indonesia yang bentuknya dolar atau surat berharga Amerika Serikat. Nah, kalau surat berharga Indonesia biasanya disebut dengan Indon. Indon itu adalah obligasi terbitan pemerintah Republik Indonesia yang mata uangnya US dollar. Disebut juga Indon. Nah, kemudian cadangan devisa itu juga ada dalam bentuk emas. Per September itu nilainya 4,22 miliar US dollar atau sekitar 3,2% daripada total cadangan devisa. Dengan asumsi kursnya 15.000, 4,2 miliar US dollar itu setara 63 triliun. Jadi kita bodoh-bodohan aja ya. Anggap saja 1 gram emas itu 1 juta. Kalau 1 kilo berarti kan 1 kilo 1.000 gram. Jadi 1 M.
Nah, kalau 1 ton itu kan 1.000 kilo, berarti 1 triliun. Nah, kalau sekarang dibilang ada emas senilai 63 triliun, berarti di cadangan devisa BI ada emas setidaknya 63 ton. Ya, kita kalau beli emas baru gram ya. Kalau emas di cadangan devisa itu sudah ngomongnya ton, dan itu 63 ton. Nah, jadi di bank sentral di seluruh dunia, emas itu juga merupakan salah satu instrumen yang mereka simpan sebagai cadangan. Nah, cuman nilainya setahu saya tidak besar. Jadi kalau kayak Indonesia 3%, negara-negara lain mungkin juga sekitaran itu. Ya, tidak ada angkanya sih. Kalau Rusia ya, dulu sebelum berperang, setahu saya Rusia itu juga salah satu pembeli emas yang besar karena mereka mungkin tidak mau menyimpan dalam mata uang Amerika Serikat. Jadi mereka juga pembeli emas yang besar. Jadi selain dipakai oleh mungkin India karena mereka punya kebudayaan untuk suka emas, kemudian China gitu ya, China juga suka pakai emas perhiasan. Nah, mungkin pembeli yang cukup besar untuk emas batangan itu adalah dari bank sentral. Jadi itu disimpan sebagai store of value. Karena terus terang saja kamu kalau mau simpan emas 63 ton itu tempatnya kayak apa? Nggak bisa kalau di level swasta perorangan kayak kita nyimpan emas segitu banyak. Nyimpan emas ratusan kilo saja kita sudah mungkin ketakutan. Kemudian belum lagi biaya untuk menyimpan emas tentu tidak murah. Ya. Yang punya kapasitas seperti itu biasanya kalau bukan bank sentral ya kayak perusahaan seperti Pegadaian. Nah, kemudian tadi ini sudah saya bahas ya. Jadi pembeli pembeli terbesar emas batangan itu selain 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 yang tadi itu adalah bank sentral. Nah, kemudian ada yang namanya SDR dan RPF. Nah, SDR nama RPF ini kaitannya dengan IMF, International Monetary Fund. Memang kalau Indonesia itu punya pengalaman yang kurang mengenakan dengan IMF ya. Tahun 9798 kan waktu itu kita menandatangani pinjaman dari IMF, kemudian katanya disetir sana sini gitu. Kalau kita lihat sebetulnya IMF itu apa sih? IMF itu boleh saya analogikan sebagai arisan Bapak Ibu. Cuma pesertanya negara-negara. Nah, hasil dari arisan itu nggak dikasih ke anggota. Kalau arisan kan kita misalnya 20 orang. Semua orang store dikocok, oh saya dapat duluan. Kemudian karena saya sudah dapat, saya cuma harus store lagi 20 sampai dengan giliran saya dapat gitu. Nah, kalau di IMF ini enggak, orang store, ya uangnya itu dikumpulkan. Kalau nanti ada yang bermasalah, baru dipinjamkan. Nah, jadi sistemnya bukan pasti dapat, tapi dikumpulkan saja. In case ada yang membutuhkan, itu bisa diberikan dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau RPF itu kurang lebih adalah dana yang disimpan di IMF. Jadi ibaratnya uang yang kita sudah setorkan, gitu ya. Per September itu ada sekitar 1 miliar US dollar. Nah, kalau SDR, nah itu yang membedakan dengan arisan. SDR itu Special Drawing Rights. Namanya rights kan itu artinya hak. Artinya tidak perlu dikocok ya. Anytime kalau kita mau pinjam, itu sudah digaranti dapat 7,1 miliar US dollar. Kalau dipikir-pikir kan enak kan ya, kita setor baru 1, hak untuk meminjam itu digaranti 7. Nah, jadi itu adalah salah satu fasilitas daripada IMF. Nah, karena hak itu kadang-kadang walaupun kita belum pinjam uangnya, tapi sudah dianggap kita pegang uang itu. Karena hak itu dicatat sebagai cadangan devisa. Nah, itu yang kurang lebih special drawing rights. Nah, tapi karena pengalaman Indonesia dengan IMF kurang baik, literasi masyarakatnya juga kurang bagus gitu ya. Dalam artian kita kan menyalahkan IMF bikin ini, bikin itu. Ya, pada dasarnya kalau kita kelola negara sudah nggak bagus, akhirnya nggak bisa bayar hutang, ada kreditur masuk, dia restrukturisasi. Nah, bagian-bagian restrukturisasi tentu menyakitkan. Ada mungkin penurunan penghasilan, ada yang mungkin harus di PHK. Tapi kalau nggak seperti itu, pinjamannya nggak mau keluar. Ya. Saya kira cara kerja IMF juga seperti itu. Nah, negara-negara yang sudah kepepet biasanya baru akan menggunakan pinjaman dari IMF. Dan sudah pasti pinjamannya itu dengan syarat gitu ya. Nah, kalau secara akunting tadi saya katakan, meskipun baru sifatnya hak, tapi sudah dicatat sebagai hutang pemerintah dan langsung menambah cadangan devisa.
Jadi ketika kita dibilang punya special drawing like SDR, cadangan devisa kita langsung nambah. Nah, tapi pada saat yang sama hutang kita juga nambah. Nah, kalau orang Indonesia kan apalagi lagi masa mobil pres begini, dibilang hutang nambah, wah itu sudah sudah jadi sudah jadi berita nasional. Padahal belum tentu kita benar-benar ambil hutang itu, dan juga tidak ada bunga yang berjalan karena kita memang belum mengambil hutang. Nah, dalam konteks pengelolaan bank sentral data makroekonomi, SDR itu menambah kepercayaan investor asing. Kenapa? Karena cadangan devisa dia tebal nih, kalau nanti ada apa-apa bisa dia pakai. Nah, itu seperti itu. Ya, walaupun pembahasan cukup panjang, angkanya kan kecil sekali ya, cuma 7 dari 130 miliar. Jadi bukan angka yang harus selalu kita permasalahkan. Nah, semakin tebal cadangan devisa kita, berarti semakin banyak dana dalam bentuk mata uang asing yang ada di Indonesia. Berarti kita tidak usah takut kalau misalkan kita beli minyak dari luar negeri, kita impor, ya kita datangkan alat berat, kita datangkan misalnya peralatan, ya kita beli jasa-jasa dari luar negeri, itu orang luar negeri percaya kita punya uang untuk bayar. Jadi cadangan devisa itu menambah kepercayaan investor asing terhadap Indonesia ketika mereka mau berbisnis, dan juga membuat spekulan kalau mau goreng mata uang Indonesia mikir dulu. Kenapa? Karena jika diperlukan, bank sentral itu bisa pakai uang ini untuk intervensi nilai tukar rupiah supaya nggak terlalu lemah. Nah, jadi cadangan devisa itu adalah semakin tebal semakin bagus, dan pemanfaatannya supaya optimal itu ditempatkan dengan komposisi yang saya sebutkan tadi. Nah, demikian tentang komposisi cadangan devisa. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.